Johan Farizi siap berjuang dapatkan 3 poin dari Persebaya. Johan Farizi siap berjuang dapatkan 3 poin dari Persebaya Surabaya di Liga 1. Kapten tim Arema itu tak mau main-main menghadapi pertandingan penting ini. Farizi dipastikan bakal kembali mengawal sektor bek sayap kiri Arema sejak menit awal di laga lawan Persebaya ini. Sebelumnya, pemain asli Sumber Pucung Kabupaten Malang itu harus bermain sebagai pengganti lantaran kondisinya tidak fit 100%. Sebagai bek sayap, pastinya Farizi siap menghadapi gempuran sayap-sayap Persebaya di laga ini. Diprediksi, pemilik jersey bernomor punggung 87 itu bakal sering bertemu dengan pemain-pemain Persebaya seperti Reva Adi Utama, Hambali Tholib, atau Randy Irwan. Untuk pertandingan besok lawan Persebaya, tentu kami akan berjuang untuk mendapatkan 3 poin, kata Farizi. Johan Farizi siap berjuang dengan motivasi tinggi. Farizi menyadari, dalam 2 pertemuan terakhir, Arema selalu kalah dari Persebaya. Rekam jejak itu akan dijadikannya sebagai salah satu motivasi untuk mengalahkan anak asuh pelatih Aji Santoso tersebut. Sebelumnya, Arema juga dikalahkan Persebaya dengan skor 1-4 di Liga 1 2019 di Stadion Batakan Balikpapan. Di setiap laga pasti kami punya motivasi tersendiri untuk memenangkan pertandingan, begitu pula kali ini, pungkas pemain berusia 31 tahun ini. Persebaya Surabaya tampil tanpa Jose Wilson. Persebaya Surabaya tampil tanpa Jose Wilson saat menghadapi Arema. Bagi pelatih asal Portugal itu, sama saja ada atau tidak adanya Wilson di kubu Persebaya. Absennya penyerang andalan tim bajul ijo asal Brasil itu tak memengaruhi persiapan Arema. Almeida menegaskan, dalam waktu kurang lebih 4 hari pasca mengalahkan Madura United di pekan 10 lalu, timnya langsung menggeber persiapan. Buatnya, tak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk menghadapi Persebaya. Seperti biasa, kami melakukan persiapan menghadapi tim lawan secara total. Dengan atau tanpa dia Wilson, kami fokus pada tim lawan, bukan 1-2 pemain saja, kata Almeida. Fokus Arema saat Persebaya Surabaya tampil tanpa Jose Wilson. Eduardo Almeida menegaskan, fokus Arema menghadapi Persebaya Surabaya ini lebih pada mempersiapkan tim sendiri sebaik mungkin. Waktu persiapan yang ada sudah dimaksimalkan. Arema sendiri dikabarkan bakal tampil full tim setelah kedatangan Feby Eka Putra yang bisa menjadi opsi lain di posisi penyerang sayap. Sebelumnya, pemain asli Mojokerto itu bergabung dengan timnas Indonesia usia 23. Jadi saya tidak terlalu peduli dia Wilson akan bermain atau tidak. Itu tidak akan berpengaruh, karena persiapan kami sama. Fokus kami pada tim sendiri, tegasnya. Pemain Arema yang berpotensi permalukan Persebaya saat bertemu di BRI Liga 1. Lini depan Arema FC mulai menunjukkan tajinya di BRI Liga 1 2021. Carlos Fortes, Kusedia Hari Yudo, M. Rafli hingga Dedik Setiawan sudah mencatatkan namanya di papan skor. Deretan striker di atas sudah bisa dimainkan dalam laga syarat gengsi lawan Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo Sabtu tanggal 6 November. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida tinggal memilih siapa yang paling siap untuk tampil, tentunya sesuai dengan kebutuhan strategi yang akan dipakai, karena kondisi mereka tidak diganggu cedera. Hanya saja, Almeida masih sering gonta-ganti komposisi pemain di lini depan, kadang menurunkan Trisula, Fortes, Dedik, dan Yudo, tapi pernah juga memakai trio lokal, Rafli, Yudo dan Dedik. Secara hasil, dalam 7 laga Arema tak tersentuh kekalahan. Selain itu, 6 laga terakhir, lini depan Arema selalu menyumbangkan gol. Grafik positif tentunya, karena pada awal musim, Arema sempat bermasalah dengan penyelesaian akhir para strikernya, sehingga mereka mengandalkan pemain tengah untuk mencetak gol. Lantas, siapa yang akan jadi andalan dalam menjebol gawang Persebaya? Dilansir bola.com melihat ada 3 nama yang berpotensi mempermalukan salah satu rival kental tersebut.
Musim ini Yudo lebih sering main di sayap bersama Arema FC, terkadang di kanan, beberapa momen dia berpindah ke sektor kiri. Meski demikian, naluri golnya tak luntur. Justru dua laga sebelumnya, striker 28 tahun ini selalu menyumbangkan gol, artinya, dia termasuk pemain yang sedang on fire. Posisinya yang sering tak terduga bisa memberi kejutan bagi lini belakang Persebaya, karena Yudo bisa menyelinap ke dalam kotak penalti lawan untuk menyelesaikan peluang yang didapat. Selain itu, dia mulai padu dengan Fortes. Gol yang dicetaknya ke gawang Madura United, tanggal 1 November lalu bermula dari kolaborasi keduanya. Selain on fire untuk perihal produktivitas, aksi individunya juga mulai sering terlihat. Cepat, ngotot dan skill bagus membuat pemain yang mengawalnya keteteran. Ini jadi warning bagi pemain Persebaya yang akan mengawalnya nanti. M. Rafli, pemain yang bisa jadi gelandang maupun striker ini sudah mencetak 2 gol. Semuanya lahir dari tendangan bebas. Ketika cuaca hujan, kelebihannya mengeksekusi tendangan bebas bisa dimaksimalkan, karena kiper lawan lebih sulit menangkap bola dalam kondisi basah. Selain itu, kehadiran Rafli di lapangan membuat serangan Arema lebih tajam. Dia bisa membagi bola kepada Fortes atau Yudo. Dia mengaku lebih senang memberikan assist ketimbang mencetak gol. Rafli pun menjalani peran berbeda ketika memperkuat Arema dan Timnas Indonesia. Ketika di Timnas, Rafli berstatus target man. Tapi di Arema, dia lebih banyak jadi second striker atau gelandang serang. Carlos Fortes, produktivitasnya macet dalam 2 laga terakhir ketika Arema bersua Persita Tangerang dan Madura United. Padahal dia sempat mencetak 5 gol dalam 4 laga. Tapi, meski tak mencetak gol, dia masih sangat berbahaya di area pertahanan lawan. Ketika sulit mencetak gol karena kawalan ketat lawan, striker asal Portugal ini bisa jadi pemberi assist, seperti yang diperlihatkannya saat pertandingan lawan Madura United. Tapi, ketika pemain belakang Persebaya seperti Arif Satria atau Ali Sesai lengah, Fortes bisa memanfaatkan celah untuk mencetak gol. Karena melihat kemampuannya, dia termasuk striker komplit. Punya skill, postur ideal untuk menahan bola atau duel bola atas. Ketika adu sprint juga ternyata Fortes tak kalah cepat. Laga lawan Persebaya ini bisa jadi momen mengembalikan produktivitasnya.